Assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam, Bu. Kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran, Bu, kedengaran. Nah, baik. Begini, Bu. Hari ini kan Bu Rosmanidar mau melakukan suatu kegiatan coaching dengan Ibu Milawati. Ya. Jadi sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan, boleh kita bicara sejenak, Bu Ros? Boleh, Bu. Silakan. Begini, Bu. Hari ini saya ditugaskan sebagai supervisor ketika Ibu Ros dan Bu Mila melakukan coaching. Ya. Jadi ketika Bu Ros nanti coaching dengan Bu Mila, saya akan melakukan pengamatan. Ya. Kira-kira Ibu ingin saya bantu di bagian kompetensi mana nantinya? Kalau menurut saya masih kekurangan dalam membuat pertanyaan yang mengidentifikasi, Bu. Berarti di bagian pertanyaan, Ya, kalau boleh saya tahu dari angka 1 sampai 10, Ibu berada di nomor berapa? Kalau menurut saya 7 dan 8. 8, Bu. 7 dan antara 7 dan 8. Antara 7 dan 8. Baik, Bu. Jadi untuk menghemat waktu, boleh Ibu silakan coaching, saya akan duduk di belakang mengerti Ibu coaching. Silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum, Bu Nila. Waalaikumsalam, Ibu. Jumpa lagi kita hari ini, Bu Nila ya. Ya, alhamdulillah, Ibu. Kita ketemu lagi. Bu Nila, ini saya ingin menanyakan kepada Ibu, adakah ini permasalahan yang Ibu hadapi selama Ibu menjadi calon guru penggerak? Ada, Bu. Ini loh, Bu, masalah disiplin dan tanggung jawab di dalam kelas. Nah, pada saat saya melakukan proses pembelajaran, itu saya kan ada kasih tugas buat anak-anak. Nah, siswa saya itu tidak buat, sebagian tidak buat. Nah, itu kan merupakan tidak tanggung jawab ya, Bu, ya. Nah, kemudian ada pun yang membuat tugas, nah, tapi tidak dikumpulkan pada waktunya. Nah, mereka itu kan nggak disiplin. Nah, tidak tepat waktu. Seharusnya kan waktunya kan 30 menit udah selesai, kalau lewat pun 5 menit. Ternyata mereka nggak mengumpulkan juga, ataupun lewat dari waktu yang sudah diberikan tadi. Nah, seperti itu, Ibu, yang saya alami permasalahan saya di dalam kelas. Oh, gitu ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu melihat kondisi kelas Ibu yang seperti itu? Iya, perasaan saya, Bu, saya sedih juga kan kenapa ini, padahal saya udah nasihati juga kan, sudah berkali-kali saya bilang, "Ayo dikumpul," sudah saya ingatin mereka untuk mengumpulkan tugasnya, kemudian, untuk membuat, seperti itu, Ibu. Jadi langkah yang sudah Ibu ambil itu mengingatkan mereka, menasihati. Adakah kira-kira langkah lain yang menurut Ibu bisa membantu perubahan anak didik Ibu? Mmm, saya pada saat, mereka mengerjakan, saya sudah menanyakan yang mana hal-hal yang tersulit, dan saya akan tuntun gitu kan, tetapi mereka tetap juga nggak buat gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan saya, Ibu. Oh, jadi Ibu memang sudah menanyakan kepada anak-anak Ibu Iya. bagian mana yang sulit. Mhm. Apakah Ibu ada membuat sebuah perubahan teknis dalam apa yang Ibu lakukan untuk melakukan perubahan proses pembelajaran agar mereka lebih giat untuk mengumpulkan tugas? Iya. Untuk itu, saya sering ini loh, Bu, misalnya kan supaya memotivasi mereka kan, saya mencoba, eee, istilahnya ya nanti kalau misalnya dapat nilai bagus, saya akan kasih apresiasi, bagus, dapat nilai yang bagus. Nah, kemudian saya kalau ada rezeki saya kasih juga hadiah, seperti itu, Bu. Berarti sudah ada pemicu untuk mereka bisa mengumpulkan tepat waktu begitu, Bu, ya?
Selain Iya, yang sudah Ibu lakukan itu, apa kira-kira yang Ibu bayangkan untuk bisa Ibu lakukan? yang bisa saya lakukan, yaitu dengan cara memotivasi tadi, Ibu, dengan cara memotivasi mereka supaya mereka itu, lebih giat gitu, lebih giat untuk membuat tugas, kemudian, menjawab tugas dengan tepat waktu, itu tadi, Ibu. Hmm. Yang sudah Ibu lakukan memotivasi. Ya, Berapa memotivasi. persen perubahan setelah Ibu melakukan, memberikan motivasi kepada anak-anak saat untuk mengumpulkan tugas tepat waktu? Iya, kebetulan, sebelumnya kan kalau kita lihat itu kan, persentasenya yang buat tugas itu kan cuma 40%. Nah, ketika saya kasih motivasi, itu naiknya masih, sedikit Ibu, baru 60%. Jadi perubahannya meningkat tambah 20% lagi. Hmm. Jadi semua 60%. Berarti tinggal 40% lagi yang belum termotivasi untuk membuat tugas. Apakah ada terobosan baru, misalnya cara Ibu memberi motivasi dengan, bentuk, pembelajaran yang lain begitu? Apa yang Ibu Eee lakukan? Iya, Ibu, sepertinya ada ya, Bu, ya. Saya akan lakukan yang pertama mungkin saya menggunakan media yang menarik, kemudian saya juga menggunakan model-model pembelajaran yang menarik, sehingga mereka terpacu untuk membuat tugas-tugasnya dengan rasa, apa namanya, ingin tahu. Mungkin itu terobosan yang akan saya lakukan nanti, Ibu. Mhm. Dari semua yang sudah Ibu rencanakan akan Ibu laksanakan, mana yang terutama Ibu prioritaskan? Yang saya prioritaskan itu yaitu menggunakan media yang menarik, sehingga, membuat siswa tadi itu nggak bosan gitu kan. Jadi mereka, terpancing gitu rasa ingin tahu Mhm. dan lebih memudahkan mereka untuk memahami. Apakah Ibu merasa yakin, dengan perubahan yang akan Ibu lakukan? Insyaallah, yakin Ibu, insyaallah, karena saya akan coba dulu, karena kalau saya nggak coba kan saya nggak tahu ya, Bu, ya. Nah, ini saya coba dulu ini pakai media, insyaallah, saya yakin, Bu. Kapan, itu akan Ibu terapkan di dalam kelas itu? Yang pasti segera mungkin Ibu, ketika saya udah mulai masuk sekolah nanti, itu langsung saya terapkan dengan menggunakan media-media yang menarik. Siswa saya Mhm. lebih paham, seperti itu Ibu. Apakah menurut Ibu, Ibu butuh bantuan seseorang untuk, apa, untuk sharing tentang pembelajaran Ibu di kelas ini? Iya Ibu, saya perlu, teman-teman saya yang pertama itu satu mapel ya Bu ya, kebetulan saya kan mapel IPS, jadi saya, perlu sharing sesama teman saya, ketika saya mengalami kesulitan hal ini. Nah, kemudian saya juga perlu sharing dengan, wali kelas ataupun dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kemudian, ya seperti itu dulu Ibu, Mmm, dengan wali kelas dulu. mhm. Jadi itu langkah yang akan diambil Bu ya, dari apa yang sudah kita bicarakan, kira-kira apa yang bisa Ibu tarik kesimpulan? Iya, kesimpulannya Ibu, bahwa saya dengan permasalahan tadi, bahwasanya siswa saya tadi kan, itu kan, ini Bu ya, nggak tanggung jawab, tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas. Nah, jadi di sini, saya punya solusi untuk, istilahnya melibatkan guru antar mapel, kemudian, guru-guru yang lain dan wali kelas. Untuk, istilahnya, bagaimana saya menerapkan media pembelajaran yang menarik dan model-model pembelajaran, seperti Iya. itu, Ibu. Ya, terima kasih Bu, sangat, menginspirasi ya pendapatnya itu, semoga bisa dilaksanakan. Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita melakukan pembicaraan ini? Iya, untuk perasaan saya, Ibu, alhamdulillah, Ibu, saya udah lega gitu, yang tadinya agak pusing melihat tingkah laku anak saya kenapa nggak buat-buat tugas dan tugasnya pun yang buat pun nggak tepat waktu. Jadi alhamdulillah, ini, sangat membantu saya lah istilahnya untuk menyelesaikan solusi saya ini. Mhm. Semoga terus ditingkatkan Bu ya, semangat, itu sudah ada perubahan dan, insyaallah nanti akan, semakin baik lagi, teruskan berbuat yang positif, kembangkan budaya positif yang ada di sekolah, demikian Bu pertemuan kita pada kali ini, insyaallah kita akan jumpa lagi.
saya sangat senang bisa berjumpa dengan Ibu, saling berbagi pengalamannya, Bu, ya. Iya, Ayo, Bu. itu. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, terus luar biasa. Mohon izin Bu, kita bicara lagi sebentar. Iya. Baik, tadi Pura sudah selesai melakukan kegiatan coaching dengan Bu Mila. Alhamdulillah luar biasa. Nah, bagaimana? Tahu ini, bagaimana perasaan Bu Ros ketika melakukan coaching tadi? Perasaan saya senang sih, tapi ada rasanya ingin berbagi duka dan ingin menyampaikan solusinya. Tapi saya tahu bahwa saya di sini adalah coach, bukan konseling ya. Jadi ada perasaan tertahan untuk terus bersabar gitu. Menurut Ibu, bagaimana performa Ibu tadi ketika melakukan menjadi coach? Tadi saya sudah mau berupaya untuk melakukan perform yang lebih baik begitu ya, tapi mungkin hasilnya belum sempurna menurut saya. Masih ada kendala di sana sini gitu. Mengapa Ibu bisa mengatakan seperti tadi? Karena saya merasa untuk mengambil kalimat pertanyaan yang mengidentifikasi itu masih agak kekurangan saya, masih punya permasalahan di bagian bertanya yang menggunakan kalimat terbuka. Gitu. Saya masih merasa kekurangan. Iya sih. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Silahkan, Bu. Saya senang hati. Saya mengamati tadi bahwa ketika Bu Ros menjadi coach terhadap Bu Nila, ada beberapa bagian memang sudah sangat luar biasa. Ketika pertama tadi, ketika present ya Bu ya, Ibu menghadirkan sepenuhnya, menghadirkan diri Ibu sepenuhnya. Ibu memberi perhatian, dari mimik wajah Ibu terlihat bahwa Ibu melakukannya ini dengan sangat serius. Nah, kemudian setelah itu ketika tadi Ibu mendengar permasalahan dari Kosi, nah, dari raut wajah Ibu memang Ibu benar-benar menghayati sepenuhnya. Ini di luar ekspektasi loh Bu. Ya, memang kemudian ketika tadi Ibu menggali gagasan, misalnya Ibu terlihat memang mampu melekaikan itu dengan luar biasa. Saya lanjutkan Bu ya. Boleh Bu. Ya, kemudian, namun demikian, tadi ketika Ibu melakukan kegiatan di penggalian gagasan Kosi, saya mendengar ada beberapa kali Kosi menyebut motivasi. Beberapa kali menyebut motivasi. Ini tentu merupakan sebuah kata kunci ya, kata kunci. Namun saya melihat bahwa sebenarnya Ibu itu masih bisa mengembangkan ini. Ketika kata kunci ini ditemukan, Ibu masih bisa mengembangkan potensi Ibu untuk melanjutkan di pertanyaan identifikasi. Nah, kemudian saya mengamati lagi bahwa ketika Ibu melakukan pertanyaan terhadap Kosi, masih ada satu atau dua tadi pertanyaannya masih bersifat tertutup. Yang seharusnya di saat itu mungkin kita harus melakukan pertanyaan terbuka biar Kosi ini
lebih bisa mengeksplor dirinya, gagasannya muncul ya. Ya. Nah, menurut Ibu dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah kebayang di kepala Ibu dalam rangka meningkatkan kompetensi yang menurut pengamatan saya tadi masih bisa ditingkatkan. Saya akan terus latihan, Bu, mencari latihan untuk menggunakan kata-kata atau kalimat yang terbuka. Kapan rencananya ini? Ya, Bu. Ya, rencananya kapan akan Ibu lakukan ini? Kalau ingin terus berlatih ya, yang saya tangkap tadi ya, kapan akan Ibu lakukan? Nanti malam saya akan meng-cross-check kembali catatan-catatan saya dan mengulang kembali agar saya bisa lebih mengingatnya, dan saya terus akan latihan sendiri dan juga latihan dengan teman mungkin untuk mengingatkan, perbaiki apa yang masih kurang pada diri saya. Berarti kira-kira untuk mendukung kegiatan berlatih Ibu ya, yang saya tangkap berlatih Ibu, siapa saja yang akan Ibu minta bantuan? Saya akan minta bantuan teman sesama pengajar praktik saya untuk mendengar dan mengkoreksi serta memberi masukan tentang saya. Alhamdulillah ya Bu. Memang ini suatu tindakan yang sangat bagus untuk terus mengasah kemampuan kita dalam meningkatkan kompetensi kita ketika melakukan coaching. Nah, hasil pengamatan saya ini akan saya isi di dalam formulir supervisi akademik. Dari kegiatan kita hari ini, apa yang bisa Bu sampaikan? Apa pengalaman baru yang Ibu dapatkan? Pengalaman baru, melakukan coach itu tidak semudah kita berdialog biasa. Kita harus bisa menggali dan harus bisa menggunakan kata yang benar-benar bisa menggali potensi dan bisa menggali permasalahan coaching kita. Itu yang saya dapatkan. Baik. Terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya. Hari ini juga dari hasil coaching Ibu dengan Bu Mila tadi menambah pengalaman baru juga bagi saya bagaimana ketika kita melakukan kegiatan coaching. Sekali lagi terima kasih Ibu. Perjumpaan kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.